Shalom hora samanginang. Sebelum kita melakukan segala kegiatan aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan kita melakukan segala kegiatan kita. Oleh karenanya kita ambil sikap untuk saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Sabtu 12 April 2025 didasarkan pada kitab 2 Tawarik 18 ayat yang ke-13. 2 Tawarik 18 ayat yang ke-13 demikian dikatakan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan." Bahasa mata didok, alai nasimika ma, songon sitong na mangulu Jehovah, manang aha si pabuau ni debatatu au, ido hata honokku. Demikian firman Tuhan. Yang difirmankan Allah, itulah katakan. Dalam 2 Tawarik 18, Raja Ahab dari Israel dan Raja Yosafat dari Yehuda bersekutu untuk berperang melawan Aram. Raja Ahab memanggil para nabi untuk meminta nasihat. Sebagian besar dari mereka memberikan ramalan yang positif. Tetapi Yosafat merasa tidak puas dan meminta untuk mendengar dari nabi Tuhan yang sebenarnya. Nama nabi itu adalah Mika bin Yimlah. Nabi ini tidak disukai Raja Ahab, sebab dia selalu memberitakan firman Tuhan yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi lain. Dalam nas ini, Mika menegaskan pentingnya mengatakan apa yang dikatakan Tuhan dan tidak lebih dari itu. Dia hanya akan berbicara berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya, tanpa dipengaruhi oleh opini atau tekanan dari luar. Sementara Raja Ahab dan nabi-nabi palsunya mencoba menyesuaikan kebenaran untuk memenuhi harapan mereka. Dalam hal yang demikian sering terjadi dalam hidup kita. Berusaha sebisa mungkin menyesuaikan kebenaran demi kepentingan pribadi atau kepuasan orang lain. Namun, hari ini kita dipanggil dan diingatkan untuk berpegang pada kebenaran Tuhan dan tidak tergoda berbicara atau bertindak di luar firman-Nya. Untuk menghadapi situasi yang demikian, kita harus berdoa untuk memohon kebijaksanaan dan keberanian untuk tetap setia pada kebenaran Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan hidup yang paling dapat diandalkan dan untuk memberi arah yang benar dalam setiap keputusan yang kita ambil. Oleh karenanya sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami, yang kami dengarkan hari ini, supaya kami dapat berlaku jujur untuk setiap apa yang kami lakukan dalam hidup kami. Itu merupakan firman yang Tuhan sampaikan bagi kami, supaya kami tidak lagi berbohong, tidak lagi menutup-nutupi kebenaran, tetapi apa yang benar, itulah yang akan kami katakan dan akan kami lakukan. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Pada hari ini kami berdoa
buat setiap saudara-saudari kami jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan pimpin, lindungi, Tuhan sertai dan berkati kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, supaya mereka tetap dalam penyertaan Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka Tuhan dari sakit penyakit. Dan apabila ada jemaat Tuhan yang pada hari ini mengalami sakit, terbaring lemah, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang pulihkan mereka, Tuhan yang membangkitkan mereka dari sakit mereka, supaya dapat melakukan aktivitas mereka. Berkati para pelayan Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada esok hari Tuhan. Biarlah kebenaran dari firman Tuhan yang diberitakan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Berikan hikmat bagi mereka. Tuhan yang sertai mulut dari setiap pelayan firman dalam pemberitaan firman menjadi pemberitaan sukacita bagi kehidupan jemaat semua. Ampuni pelanggaran dosa kami Tuhan, layakkan kami, sucikan kami di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.